Halo Fadil. Ya, Selamat malam. Karisting bukan? Islam. Ya, buka kameranya. Silakan, teman. Ya. Kamu tanya baik-baik. Kamu pilih nih, request. Mau yang mana? Mau yang ini, yang ini, yang ini. Silakan, pilih. Bang pengerka aja, soalnya sama si Agatha yang sudah sering. Kau sering atau sebelah yang di bawah, yang di bawah. Silakan. Oh ya, nanti yang di bawah juga. Teman-teman jangan lupa follow ya. Ini ya, teman-teman ya. Jangan saya awam ya, jangan saya ya. saya awam. Hormat. Ya, oke dengan saya nanti disambung sama Bang Joseph dan Kak Agatha ya. Silakan. Ini mau nanya aja Bang RK. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kitab Injil itu ditulis dalam bahasa apa? Kitab Injil ya. Ya. Bagaimana? Ada yang mau jawab ini? Ada yang mau jawab ini? Kalau saya Yunani ya. Injil ya. Yunani. Dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani. Maksudnya ada nggak di situ penulisnya memvalidasi bahwa kitab Injil ini Bisa jawab, Pak RK. diturunkan dalam bahasa Yunani? Oke, nih saya tunjukkan ya. Langsung saja ya. Apa yang divalidasi ya? Siapa itu? Oke. Itu apa itu, sabar ya? Itu apa itu? Pak Inhok Oke. ternak paus ya. Ternak paus dia nih. Nih Thank you, Pak temannya. Inhok. Ini salah satu website ya, Codex Sinaiticus ya. Saya bukakan saja Enggak, biar suka saya kamu lihat Agatha, cakep, pinter. Ya. Codex Sinaiticus ya teman ya. Brother, lihat sini, brother, lihat ini. Ini Codex Sinaiticus. Ya, kalau kita buka nih. Saya mau buka kitab apa? Misalkan kitab Matius nih. Kan pertanyaan kamu kitab Matius. Nah, jadi manuskrip ditemukan ini contohnya Codex Sinaiticus ditemukan dalam bahasa Yunani. Kamu kan butuh bukti kan? Nah, saya sudah tunjukkan nih. Oke. Ini salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh lain lagi, ya. Nah, sudah? Oh berarti lewat manuskrip begitu ya Bang? Oke. Emangnya Quran punya manuskrip? Enggak, kalau di Al-Quran kan sudah jelas dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fil Qur'an Arabiyyah la'allakum tattaqun. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran jelas. Allah katakan dalam bahasa Arab. Itu Dalam validasi. bahasa Arab. Dalam bahasa Arab agar dimengerti, betul? Iya, agar dimengerti. Agar dimengerti. Jadi Allah mengatakan dalam Az-Zukhruf ayat 3 itu betul ya? Ya, maksud saya seperti itu. Mungkin ada firman-Nya yang Ya. firman dari kitab Injil yang memvalidasi Ya, bahwa dalam Az-Zukhruf mengatakan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Betul begitu toh? agar dimengerti, agar dipahami, bisa Ah. dimengerti, bisa dipahami. Kita buktikan nih. الرجال قوامون على النساء Artinya apa? Iya Bang? Jangan macet gitu dong, jangan pura-pura tidak dengar. Artinya apa? Enggak, Kan soalnya kalau Allah dari menurunkan Mister, bahasa Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti, agar mudah dipahami. Nah, tadi saya buka tuh. Itu artinya apa? Coba diulang Bang, diulang. Ulang. Saya ulang ya. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله Artinya apa? Kalau itu kalau surat An-Nisa saya belum ini Bang, belum. Jangan gitu lah. Kan tadi kan kamu mengatakan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Kita buktikan nih. Apakah perkataan Allah ini betul-betul maha kuasa? Makanya saya tanya. Saya buka tadi itu. Mengerti nggak kamu? Kalau bahasa Arab saya mengerti Bang, kalau dalam Coba artikan. Silakan. Saya kasih kesempatan kepada kamu untuk mengartikan semuanya. Silakan. Oke, kalau gitu coba ambil ayatnya berapa? Saya nggak tahu. Saya hanya buktikan Bilang saja suratnya, ini. bilang suratnya. Ya nanti sebentar kau cari terjemahan. Kan kau bilang Allah menurunkan Ini Al-Quran bukan- dalam bahasa Arab agar dimengerti. Nah, ketika saya melantunkan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, kamu mengerti nggak?
ini bukan dimengertinya bukan masalah mengartikannya saja. Dimengerti, dipahami itu masalah makna ayatnya, makna tujuannya. Nisa ayat 34, botol Islam. Kamu nggak hafal dengan Quranmu sendiri, kamu bakar aja Quranmu, kamu ganti. Tukar posisi, saya jadi Islam, kamu jadi Kristen. Gimana? Itu surah An-Nisa ayat 34. Betul. Saya ini bukan debater, jadi enggak. Nah, bukan masalah debater atau tidaknya. Kamu tidak mengerti Al-Quran, terus buat apa kamu naik? Terus buat apa kamu jadi Islam? Kamu nggak malu? Makanya kan saya tanya, kitab Injil ada nggak validasinya seperti begitu? Lanjutin ayatnya. Saya bacakan. Saya sudah tak kasih tahu itu surah An-Nisa ayat 34. Kau buka itu HP-mu. Kau gunakan produk Zionis Yahudi itu. Lebih berguna itu kan daripada Quranmu yang diturunkan oleh Tuhanmu itu kan? Buka Google. Kau buka surah An-Nisa ayat 34. Kau baca. Masa lebih hafal saya? Bang, Udah. mukanya ditunjukkan mukanya ditunjukkan. Udah. Ya, kau baca di situ. Coba, aku pengen dengar kau baca itu. Kita dengerin dia baca. Terjemahannya atau Arabnya? Kau pikir kau ketika kau bawa surah Yusuf ayat 2 ketika kau bilang bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh Allah supaya mereka mengerti, menurutmu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Oh, jadi saya bacanya bahasa Arab. Baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bil masih yasu'alillahi al-haqiqi min Muhammad wa ta'alimi. Ikutin saya. A'udzu bil masihi yasu'illahi al-haqiqi min Muhammadin wa ta'alimi. Kau bilang zu aja, zu. Zu itu pakai za, bukan pakai za. A'udzu bil masihi yasu'illahi al-haqiqi min Muhammadin wa ta'alimi. Bukan pakai zu, pakai za. Saya sudah bacakan itu, kamu tinggal ikutin, nggak usah mengkoreksi bacaan saya. Kamu aja nggak hafal sendiri. Baca itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bil masihi yasu'illahil haqiqi. Maka buat ajaran baru. Tidak, itu yang ada doa benar. seperti itu, berlindung dari hal seperti itu. Itu benar. Mau tahu nggak artinya apa? Aku berlindung kepada Yesus Kristus Tuhan yang sejati dari Muhammad dan ajarannya. Itu artinya. Ini fokus aja ke pertanyaan saya dulu. Oh ya, Sebenarnya nih di sini sebenarnya saya yang bertanya, harusnya saya yang dijawab loh. Kok saya yang harus menjawab di sini? Sudah dijawab. Yang saya mintakan validasi dari ayat Injil sendiri bahwa Injil ini diturunkan dalam bahasa Yunani. Begitu. Injil itu nggak diturunkan, Injil itu dicatat. Kalau kamu mau tahu Injil ini validasinya dari mana, kamu buka 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2. Saya bacakan nih buat kamu nih. Saya tampilkan juga ya buat kamu ya. Tampilkanlah. Nih, siapa diturunkan? Kamu jangan pakai konsep Islam di surga sana ada Nah, percetakan. ini validasinya jelas. Validasinya Kenapa? sini jelas, nggak ada samar-samarnya. Inna dinna indallahi Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Salah. Dalam bahasa Arab itu jelas. Dengerin saya, jangan baca Arab di depan saya. Kamu dikoreksi terus nanti sama saya. Udah. Iya kan? Kamu bacanya aja ngawur. Inadina. Nih, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2 nih validasinya, baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Siapa yang menuliskan ini? Baca. Yohanes. Perikopnya apa? Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Siapa firman hidup? Kita baca dalam Injil Yohanes sendiri ketika Yohanes menulis Injilnya. Yohanes 1 ayat 1, fil bad'i kanal kalimah wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman ini? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah dia? Rabbi Yasuh al-Masih. Ini validasinya. Yohanes, murid yang paling dikasihi oleh Bang. Saya ini nggak butuh kias, Bang. Saya butuhkan Oh, ada. kamu sabar, Bro Cep. Kamu nggak butuh kias. Kamu nggak butuh kiasan. Ya, masalah dalam hal ini saya butuh validasi Ya. yang jelas. Iya, kamu nggak sabar. Kamu nggak butuh kiasan.
Ya, kamu nggak butuh kiasan? Jangan Iya, sabar. Kita tenang. Kamu butuh kiasan? Kamu nggak butuh kiasan? Betul? Kamu nggak butuh kiasan? Maksudnya kan Oke. saya bilang dalam hal ini saya Lihat dulu ini. Ini dalam Bukhari 4538. Ya. Nggak pula lagi Sabar. ke situ. Sabar, lihat dulu. Lah. Sabar. Nabi bersabda, Rob kita menampakkan betisnya. Rob ini siapa? Rob itu Allah. Allah menampakkan betisnya. Maka sujudlah setiap orang mukmin dan mukminah. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika di dunia. Ya, yang sekiranya. Ini siapa? Betis siapa nih? Makanya saya bilang, Iya, ini betis siapa? Pertanyaan saya tinggal jawab. Ini betis siapa? tanya, apakah itu betisnya Allah seperti Bro betis Joseph, manusia? interupsi. Bro Para Joseph. ulama kami saja berpendapat berbeda. Sekarang ketika saya membuka bahwa Allah memiliki betis di dalam Bukhari 4538, apakah di situ itu kamu bilang tadi apa namanya? Kiasan. Kiasan. Kamu bilang apakah betis itu kiasan? Kan Tambahin. kamu nggak percaya kiasan. Bang RK itu kan baru hadis ya? Saya nggak bilang bahwa betis itu biasa. Benar, Fadil, sorry, itu baru hadis ya, tambahin. Buka surah Al-Qalam ayat 42, di Al-Quran juga Allah menampakkan betis. Itu jadi hadis itu menambahkan Quran surah Al-Qalam ayat 42 itu. Betul. Oke, Al-Qalam. Al-Qalam pakai Q, Al-Qalam ayat 42. Yauma yaksifu an syakiu kalau nggak salah awalan ayatnya. Coba Al-Qalam ayat 42. Al-Qalam 42. Oke. Sabar. Ini Al-Qalam ya. Valid, lihat sini Valid, lihat sini. Saya bukakan buat kamu nih. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan. Ini betis siapa nih? Katanya nggak percaya kiasan. Ini betis siapa nih? Betis Allah. Kok Allah punya betis? Kok Allah punya betis, teman? Kan saya Kamu yang bilang. ngomong loh, bukan saya yang ngomong loh. Kamu yang ngomong betis Tapi- Allah loh. Tapi Bukan apakah saya. betisnya Allah seperti betisnya manusia? Hmm? Apakah betisnya Allah seperti betisnya manusia? Oh, jadi betisnya Allah itu seperti apa? Makanya saya nanya. Saya juga tidak tahu. Kan di situ kalau betis manusia kan kita bisa lihat nih. Nah, kalau betis Allah itu kayak gimana? Makanya kan karena Allah Ya, tidak bagaimana kau menjelaskan tentang betis Allah itu seperti apa? Bagaimana kau menjelaskannya? Di dunia. Coba tunjukkan. ini buat Bung Yosef ini yang kemarin bilang bahwa Allah Ya menampakkan. sabar, jangan dulu lari kemana-mana. Betis Allah itu seperti apa? Saya minta. Apakah itu kiasan? Ini bukan kiasan. Makanya saya bilang ini Jadi kalau bukan kiasan apa? betisnya Allah ini tidak bisa digambarkan. Oh, tidak bisa Tidak digambarkan. digambarkan dengan makhluk. Wajah seperti Allah menampakkan wajahnya. Wajahnya Allah tidak bisa digambarkan dengan makhluk. Apakah wajah Allah seperti makhluk? Saya tanya, yang punya betis itu makhluk atau bukan? Saya tanya, yang punya betis itu makhluk atau bukan? Apakah hantu punya betis? Sekarang kamu pernah lihat betisnya kuntilanak? Kamu pernah lihat nggak? Betisnya jin kamu pernah lihat nggak? Kalau betisnya manusia saya pernah lihat. Saya tanya, jin bisa terlihat nggak? Betisnya manusia saya pernah lihat. Kalau Oke, betis betis manusia. selain daripada betis itu saya tidak pernah lihat. Ya bukan masalah terlihat atau enggak. Sekarang kita bermain seperti apa yang diajarkan oleh Islammu. Apakah jin punya betis? Saya tidak pernah lihat jin. Oh, bukan tidak pernah melihat jin. Kamu baca surah Al-Jin. Kamu baca dari ayat pertama sampai dengan selesai. Saya tanya sekali lagi. Apakah jin punya betis? Makanya saya kan sudah bilang saya tidak pernah melihat jin. Bagaimana saya menceritakan apa yang tidak Sudah. saya lihat? Saya jawab. Tidak ada satu. Apakah jin punya muka? Oi, Kenapa? jin punya muka nggak? Namanya ciptaan pasti punya wajah. Kata siapa? Mati kau. Padi. Siapa? Saya tanya. Kata siapa? Dalilnya di mana? Apakah jin tidak punya wajah? Ya saya tanya. Dalilnya di mana jin punya wajah? Jadi semua harus digambarkan. Ya harus ada dalilnya dong. Kalau kamu berbicara kamu nggak pakai dalil, namanya kamu itu Jadi sesat. segala sesuatu harus digambarkan.
begini. Permasalahannya bukan masalah menggambarkan atau tidak. Ketika Tuhan memiliki deskripsi yang sama seperti makhluk, gugurlah ketuhanan kamu yang mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 11 yang sering dikutip oleh Bang RK, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Tuhanmu itu ternyata punya wajah, punya betis, punya tangan. Punya wajah, Betis, Muslim punya 47. kaki, punya kaki, bahkan Punya kaki Allah tangan. di neraka. Punya tangan Kemudian terbuka punya apa? lebar. Punya tangan, Muslim 4306. Makanya kan Tambah saya apa? tanya, Punya di betis. situ Allah punya menggambarkan roh, bahwa punya roh juga nih, punya Allah roh. mempunyai tangan, mempunyai wajah, apakah sama seperti makhluk? Apakah dikatakan itu sama seperti makhluk? Bahkan Allah katakan dia sudah setara dengan apapun. Ya sudah, sekarang saya tanya, Tidak bisa mukamu sama. digambarkan dengan apapun. Bahkan Nabi Musa ketika melihatnya, Saya tanya sama kamu. Kamu bilang kan jin punya muka, mukamu sama nggak kayak jin? Ayo, jangan cengar-cengir. Kamu bilang Tuhanmu punya muka, mukanya tidak sama dengan makhluk. Saya tanya, pertanyaan simpel, logika yang simpel, logika sederhana. Mukamu sama nggak dengan muka jin? saya kan sudah bilang, saya nggak pernah melihat namanya jin. Bagaimana saya bisa menggambarkan apa yang tidak pernah saya lihat? Saya dengan logika. Saya tanya, ketika Tuhanmu menciptakan seluruh makhluk, makhluk tersebut pasti berbeda dengan makhluk lainnya. Identiknya itu berbeda, ada DNA dan seterusnya. Saya tanya, sekarang mukamu sama nggak dengan muka jin? Makanya kan saya nanya sama kamu, Langsung jawab. apakah iya atau jin tidak. apakah jin digambarkan wajahnya, bentuk tubuhnya? Berarti kamu tidak berani ya mengatakan itu, nih saya bisa berani membuktikan jin kamu punya muka, nih. Ya, kamu itu belajar Islam Gi, banyak belajar Islam ya. Jangan ngangong-ngangong, jangan bingung-bingung, karena kalau kamu nggak belajar banyak Islam tentang Islam, kamu bingung. Buruk saja digambarkan oleh nabimu berkepala manusia, bertubuh hewan. Ini buruk digambarkan. Jika Nabi menggambarkan, berarti Nabi sudah pernah melihatnya atau ada wahyu kepada Nabi. Sekarang saya tanya, ketika nabimu menggambarkan jin, berarti nabimu sudah pernah melihat jin bukan? Sudah pernah. Sudah pernah. Berarti saya tanya, ketika kamu membaca dan mempelajari Islam mengenai jin, pernah nggak kamu mengasumsikan wajahnya jin sama seperti wajahmu? Saya tidak pernah mengasumsikan wajahnya jin seperti apa. Yang saya tahu mereka ada yang beriman dan ada pula Jadi yang saya Fadil, Karena saya nggak Al-Quran minta menceritakan kamu. tidak seperti Ini orang itu. nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya nggak minta deskripsikan wajahnya jin itu jerawatan atau tidak, mulus atau tidak. Enggak. Otak kamu dipakai nyampe nggak ya? Jangan sering bentur-benturin pala ke tanah, makanya jadi lemot nangkepnya. Dengerin saya. Pertanyaannya simpel, sederhana. Muka kamu sama nggak dengan mukanya jin? Makanya kan saya bilang, saya tidak bisa menggambarkan. Makanya. Oke Oke lah, kayaknya udah cukup deh. Kayaknya kamu Saya kasih jawaban aja Bang RK singkat. Ketika kamu biarkan. bingung apakah muka kamu sama dengan jin, kalau kamu bingung, kamu tidak bisa menjawab dengan tegas mukamu tidak sama dengan jin. Kalau kamu bingung, kamu baca di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, Allah menciptakan Adam dengan rupa wajahnya. Jadi kalau kamu mikir mukanya jin sama dengan muka kamu, konsekuensinya maka Tuhanmu mukanya sama dengan jin. Ngerti? Mana ayatnya Allah menciptakan Adam sesuai. Silakan. Nih, biar saya tunjukkan. Ini datanya. Itu Bang RK. Ini Dasar datanya. Islam. Ini kamu buka dalam Muslim, ya 4731. Ya, dalam Muslim 4731 dia bilang apa? Apabila salah seorang darimu berkelahi dengan saudara yang Muslim, maka hendaklah menghindari wajah, karena Allah telah menciptakan Adam dengan wajahnya. Boom! Allahu Akbar! Duar! Dan bentuk wajahnya, Mana bentuknya? bentuk Itu hadis apa? Riwayat apa? Muslim Nomor berapa? 4731. 4731, cek. Sok. Saya punya HP Globet ini. 4731. Sok, kamu buka. Teman-teman jangan lupa follow Kak Agatha ya teman-teman ya. Di follow Kak Agatha biar akunnya bisa dia live lagi. Ya. Di follow apa akunnya Kak Agatha ya. Bang Joseph di follow teman-teman ya. Biar bisa live lagi teman-teman. Halo Valdi. Valdi, Ya. sudah? Sudah? Nangis aja udah nangis. Berdoa.
Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balikan hati. Turun kamu. Ribet kamu, turun.